Slide berikutnya. Nah, yang pertama, anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut nikmat? Karena tidak semua pasangan suami istri itu mendapatkan nikmat berupa anak. Betapa banyak orang yang sudah lama menikah, bahkan belasan tahun menikah, puluhan tahun menikah, tapi tidak dikaruniai anak, jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar berupa anak. Maka patut untuk kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, manakala nikmat itu kita syukuri, maka salah satu di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah nikmat itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di saat kita menerima kehadiran anak kita dengan lapang dada, dengan sukacita. Caranya untuk kita mensyukuri anak kita adalah kita membimbing, membina, mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Maka limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala lewat anak kita, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada kita. Apa itu jamaah sekalian? Di antaranya adalah anak ini adalah merupakan pelanjut daripada keturunan kita. Kita ini tidak akan lama hidup di dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita meninggal dunia, siapa yang melanjutkan keluarga kita, keturunan kita? Itulah anak-anak kita. Maka di saat kita membimbing, membina, mengarahkan dia dengan baik sewaktu dia masih kecil, kita sayangi dia, kita tuntun dia. Bukan hanya kita cukupkan sandang, pangan, papan, dan pendidikannya. Tapi kita cukupkan dia dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan semangat untuk membina dia dalam ibadah kepada Allah. Kita ajarkan Quran kepadanya. Kita ajarkan puasa. Kita ajarkan sholat dia. Kita tuntun dia kepada kebaikan. Sehingga berprestasi dia di sekolahnya. Untuk masa depannya juga berprestasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalnya kita, mereka yang akan melanjutkan keturunan kita, itu jamaah sekalian bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keturunan. Ini tambahan berikutnya. Bayangkan ya, salah satu di antara nikmat, salah satu di antara sumber kebahagiaan orang tua di dunia ini adalah al-auladul abrar, memiliki anak-anak yang berbakti. Itulah anak-anak kita jamaah sekalian. Salah satu sumber kebahagiaan. Maka didiklah dia dengan baik. Saya biasa kasih contoh ya, ini minta maaf. Bayangkan, kalau anak kita 7, ini minta maaf ini, keluarga besar ini. Ada 7 anak kita. Satu dokter, satu guru, satu lawyer, satu pimpinan perusahaan. Satu lanjut pendidikan di Madinah misalnya. Yang satunya SMA. Yang satunya kita masih kecil, kelas 2 SD, tapi ranking 1 dari 40 siswa. Ya, siapa yang bangga jamaah sekalian? Ya, kalau ada acara pengantin, ketemu dengan teman lama, kita reuni, yang paling pertama dia tanya adalah, sudah berapa kemanakan? Kita jawab 7, dia bilang, banyaknya. Kita jawab, bukan masalah banyak teman, tapi masalah kualitas. Dia tanya ulang, di mana semuanya berada? Kita jawab, satu dokter, satu lawyer, satu guru, satu manajer perusahaan, satu lanjut ke Medina, satu lanjut di sini. Maka dia berdecak kagum dan mengatakan, luar biasa, 7 anakmu jadi semuanya. Saya satu anakku pusing 7 keliling. Yang bangga adalah orang tua. Coba bayangkan anak kita ya, yang ranking 1 tadi, kelas 2 SD. Ibu, tolong ambilkan rapor saya. Karena ini ada undangan orang tua yang ambil rapor. Maka kita tanyalah anak kita, ranking berapa nak? Dia bilang, ibu guru ranking 1 ibu. Oh, kalau begitu saya yang ambil rapormu nak. Memang ada arisan hari ini, tapi biar saya batalkan. Saya ambil rapormu nak. Pada saat dibagikan rapor, ini bu ambil rapornya Anata, ranking 1. Langsung itu ibu mengatakan, siapa dulu dong mamanya. Padahal yang setengah mati belajar anaknya. Ini jamaah sekalian. Jadi yang bangga adalah orang tua. Ya, tapi coba kalau 7 anak kita, 1 curanmor, 1 bandar narkoba, ya, 1 minta maaf ini hamil di luar nikah, 1 DO dari kampus, yang SMP, yang SMA itu
tukang bolos di sekolah. Ya, yang paling kecil kelas 2 SD ranking 40 dari 40 siswa. Maka siapa kira-kira yang merasakan penderitaan itu? Setiap ada deringan telepon selalu berpikir ini orang tua. Polsek mana lagi ini yang telepon kesian? Karena kalau bermasalah anak kita gara-gara curanmor, narkoba, atau balap-balapan liar, maka pasti yang paling pertama dicari oleh kepolisian adalah siapa orang tuamu. Anak saja bolos di sekolah, yang dicari itu orang tua jamaah sekalian. Yang anak kita paling kecil, ranking 40 dari 40 siswa. Ibu, ambilkan rapor saya. Ranking berapa nak? Ranking 40 ibu. Nah, dia bilang mamanya, ndak usah minat saya ambilkan rapor tak nak di. Malu mama nak. Biar itu Gojek online mau yang ambilkan rapor tak nak. Kenapa? Karena ranking 40. Yang malu adalah orang tua jamaah sekalian. Betapa banyak orang tua yang menyesal sewaktu anaknya sudah besar, sudah dewasa, lantas berulah dan bermasalah. Ya, yang mendapatkan repotnya, rumitnya itu adalah orang tua. Maka bimbing bina anak kita dengan baik jamaah sekalian. Ini adalah merupakan bahagian daripada tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Perhiasan. Dan salah satu di antara tambahan nikmat lagi berupa anak ini. Kalau kita bimbing dengan baik, anak-anak itu bukan hanya kebanggaan saja, tetapi juga dia bisa mengangkat derajat nama baik keluarga. Mengangkat derajat nama baik keluarga. Ya, ada orang tua yang biasa-biasa saja, tidak dipeduli oleh masyarakat sekitar karena dia orang-orang biasa. Tetapi karena dia concern, fokus mendidik anaknya dengan baik, bahkan dia keluarkan seluruh waktu, tenaga, biaya untuk pendidikan anaknya. Setelah dewasa anaknya menjadi pejabat, ada yang menjadi rektor, ya. Bayangkan kalau anak itu ada yang menjadi bupati misalnya. Orang tua yang biasa-biasa saja terangkat derajatnya jamaah sekalian. Terangkat harkat dan martabatnya. Itu kalau anak-anak kita baik. Dan ini adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Selain itu, anak juga bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata jamaah sekalian. Bahkan mereka akan menjadi ladang pahala. Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak ini juga akan menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Jika anak ini sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak mengaji dapat pahala juga orang tuanya. Bahkan kalau anak ini jamaah sekalian rajin taat ibadah kepada Allah sampai meninggal dunia orang tuanya, pahala akan terus mengalir kepada orang tuanya walaupun sudah tiada. Rasulullah bersabda, "Iza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah au ilman yuntafa'u bih au waladun salih yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Apa artinya anak kita pintar, cerdas, hebat kedudukannya kalau malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas ibadah, malas berdoa kepada Allah. Apa gunanya jamaah sekalian? Tetapi kalau anak kita cerdas, mempunyai kedudukan yang tinggi, lantas taat ibadah kepada Allah, itulah yang kita akan harapkan. Meninggalnya kita, pahala kita tidak akan berhenti. Bahkan yang akan mengalirkan terus pahala kepada kita adalah anak-anak kita tersebut. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jaga dia dengan baik. Pelihara dia dengan baik. Sebab dia adalah merupakan, anak-anak kita adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian. Yang kedua adalah